Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Walaupun kita tidak di tempat biasa kita, tapi puji syukur di tempat ini ya, justru kita lebih ada suasana kekeluargaan sedikit ya. Dan saya sangat bersukacita melihat saudara-saudari seiman malam ini. Amin. Ya. Anda juga, ya, karena kita satu keluarga dalam Tuhan. Baik, dan di kesempatan yang lalu, saya sudah menyelesaikan kitab Ayub. Jadi kita sudah bahas sampai Ayub pasal 42, itu sudah selesai. Ada banyak pelajaran dari kitab Ayub yang bisa kita pelajari, jadi kita tidak akan masuk ke Ayub lagi. Dan saya belum ada mempersiapkan seri apa-apa, tapi untuk hari ini, saya ingin mengajak kita membuka dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Dan kenapa akhirnya saya memilih untuk merenungkan perikop ini untuk malam ini adalah karena sebenarnya dalam proses menerjemahkan Alkitab ya. Jadi semua sudah diterjemahkan, tapi sekarang sedang proses proofread yang kedua kali dan lain sebagainya. Baru-baru ini sampai ke pasal ini, gitu. Jadi dalam proofread saya. Dan ketika saya merenungkan, ternyata ada suatu hal yang indah di sini. Jadi coba kita lihat 1 Korintus pasal 6. Dan kita akan baca beberapa ayat saja, walaupun nanti mungkin ayat-ayat seterusnya akan kita singgung juga. Itu ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang 5 ini bukan perikop yang sering dibaca oleh orang Kristen, bukan perikop yang terkenal atau orang banyak tahu, tapi ini adalah bagian dari firman Tuhan juga. Jadi 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 5, kalau sudah dapat saya akan bacakan karena saya sudah pakai TB2. Demikian firman Tuhan. Apakah ada seseorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara dalam hidup sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, apakah kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak terhitung dalam jemaat? Hal ini kukatakan untuk mempermalukan kamu. Tidak adakah seorang dari kamu yang bijaksana yang dapat mengurus perkara-perkara di antara saudara-saudaranya? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang adalah pedoman bagi kami. Kami mengucap syukur untuk jemaat ini yang adalah tubuh Tuhan yang Engkau anugerahkan pada kami supaya kami semua bisa bertumbuh di dalamnya. Kami mengucap syukur untuk keselamatan di dalam Yesus Kristus sehingga kami dapat pada malam ini mendekat kepada tahta Bapa di sorga, tahta kasih karunia melalui Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Dan terutama kami mohonkan penerangan dari Roh Kudus-Mu untuk kami, sehingga kami memahami firman-Mu dengan lebih baik lagi pada malam ini. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Tema untuk khotbah kita pada malam hari ini adalah menghakimi dunia. Menghakimi dunia, saudara kasih Tuhan. Konsep menghakimi adalah salah satu konsep yang paling disalahpahami, paling disalah mengerti dari orang non-Kristen terhadap orang Kristen, atau bahkan orang Kristen sendiri sering salah memahami. Karena begitu sering orang non-Kristen ataupun orang Kristen selalu memakai suatu senjata, jangan menghakimi. Ya. Jangan menghakimi. Ya. Ketika kita bicara mengenai dosa, ketika kita bicara mengenai suatu tindakan itu dosa, kita mencela misalnya tindakan-tindakan tertentu. Ya. Seringkali itu menjadi senjata, bukankah kalian orang Kristen tidak boleh menghakimi? Bukankah Alkitab mengajarkan jangan menghakimi? Ya, gitu. Lalu salah satu yang paling sering dibuka Matius pasal 7 di situ. Matius pasal 7 ayat 1, janganlah kamu menghakimi dan sebagainya. Nah, sebenarnya
tentu kita di Grafe di sini sudah lumayan sering membicarakan ini, bahwa Matius pasal 7 di situ berbicara mengenai penghakiman yang bersifat munafik. Mana Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu mengurusi titik debu, ya, debu di mata saudaramu, padahal ada balok di matamu sendiri. Jadi ini berbicara mengenai penghakiman yang bersifat munafik, penghakiman yang mencari kesalahan orang lain saja tanpa memikirkan dirinya sendiri. Tetapi sebagaimana ada banyak ayat lain yang berhubungan dengan menghakimi, tapi ayat yang tadi kita baca, perikop ini, 1 Korintus pasal 6 di sini. Ini sangat menarik sekali, karena di dalam perikop ini justru dikatakan, bukan bahwa jangan menghakimi, justru ditegaskan bahwa kita sebagai orang percaya akan menghakimi. Ya. Akan menghakimi, bahkan akan menghakimi dunia ini bahkan. Ya. Akan menghakimi dunia ini. Nah, kita ingin melihat, saya ingin mengajak kita melihat dari perikop ini, apa yang Alkitab tekankan mengenai menghakimi dan menghakimi dunia pada spesifiknya. Ada hal yang eksplisit tertulis di sini, kemudian ada 4 poin yang akan saya berikan, penghakiman dunia, bagaimana kita menghakimi dunia, ada yang eksplisit tertulis, ada yang merupakan kesimpulan. Oke, coba kita lihat satu persatu. Apa yang Alkitab ajarkan bahwa orang Kristen akan menghakimi dunia? Ya. Dunia apa? Yang pertama, bahwa orang Kristen akan menghakimi dunia manusia. Nah, ini. Orang Kristen, kita orang percaya, akan menghakimi dunia manusia. Coba kita lihat di sini, ayat yang kedua di sini ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, nah, orang kudus, ini adalah kita, ini adalah orang percaya. Ya. Ketika Anda membaca dalam Alkitab orang kudus, jangan Anda termakan oleh konsep yang salah. Yang sering, ya, banyak ya, kalau di Jakarta di sini, ada banyak nama itu, ada nama Santo, Santa. Nama sekolah, ya. Nama apalagi, ya, nama rumah sakit kadang-kadang ada yang pakai Santo, Santa. Ya. Nah, itu adalah konsep Katolik. Ya. Ada Santa Ursula, ada Santo Paulus, sekolah Santo Paulus, ada apa, Santa apa. Ya. Jadi Santo itu artinya saint itu artinya orang kudus. Jadi di dalam Katolik, sebagian orang, sekelompok kecil orang, itu diangkat menjadi orang kudus oleh gereja Katolik melalui proses yang namanya beatifikasi. Ya. Orang itu sudah mati, lalu akan dicanangkan. Oh, kita kayak kita memproposalkan seseorang. Jadi gereja Katolik bisa memproposalkan orang ini diangkat jadi santo, jadi santa. Tapi bukan itu. Kita tidak membaca itu seperti ini. Orang kudus maksudnya adalah orang yang sudah diselamatkan, orang yang lahir baru, orang yang berada di dalam Yesus Kristus. Kata Kristen memang muncul dalam Alkitab, tapi tidak lebih kurang dari 10 kali kata Kristen muncul. Bahkan hanya sekitar 5 kali kira-kira begitu. Sedangkan panggilan yang Tuhan pakai terutama untuk orang-orang percaya adalah orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus. Jadi perhatikan ayat 2. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Orang percaya akan menghakimi dunia. Kapan ini akan terjadi? Ini akan terjadi ketika Yesus Kristus memerintah di atas bumi ini. Dalam kerajaan 1000 tahun, atau yang disebut sebagai kerajaan milenium Tuhan. Maka kita, orang-orang percaya, kita akan menghakimi dunia ini. Ini sudah dinubuatkan. Coba kita buka beberapa ayat. Pertama kita lihat dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kita buka dalam Daniel. Daniel pasal 7. Kita lihat di sini. Daniel 7 ayatnya yang 21 dan 22. Kita lihat di sini ya. Daniel pasal 7 ayat 21. Aku melihat tanduk itu. Nah, kita nggak punya waktu untuk membahas semua Daniel pasal 7. Tapi yang dimaksud tanduk ini adalah antikristus. Ini bicara mengenai masa tribulasi. Aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Di masa tribulasi, antikristus akan menganiaya orang-orang percaya. Dan akan membunuh banyak orang percaya. Dan sebagainya. Oke? Sampai kapan ayat 22? Sampai yang lanjut usianya itu datang. Dan keadilan. Kata keadilan di sini bisa juga diterjemahkan pengadilan.
Ya, pengadilan atau penghakiman. Keadilan, penghakiman diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya tiba orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Jadi ini adalah setelah masa tribulasi. Di masa tribulasi, si tanduk itu, si antikristus, akan berperang melawan orang kudus dan mengalahkan mereka. Orang-orang kudus akan tertindas. Nah, puji syukur saya tidak ada di situ waktu itu. Karena saya sudah di rapture sebelumnya. Ya. Tetapi ini bicara ayat 21 bicara mengenai masa tribulasi, ayat 22 bicara mengenai masa milenium. Jadi setelah yang lanjut usianya itu datang, Tuhan, yang lanjut usia adalah Tuhan. Dan ini juga adalah perikop yang sangat kuat sekali mengajarkan keilahian Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus diidentifikasikan sebagai yang lanjut usianya itu. Yang tidak lain adalah Allah sendiri. Ya, jadi ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Setelah Tuhan datang kembali, Dia akan memerintah dan kita akan ikut memerintah dan pengadilan, penghakiman atau keadilan diberikan kepada orang-orang kudus. Coba kita buka lagi dalam Matius sekarang. Coba kita lihat ya, Matius pasal 19. Matius pasal 19, kita akan lihat di sini. Apa janji Tuhan kepada murid-muridnya yang meninggalkan segala sesuatu. Ya, kita lihat Matius 19 ayat 27, sebenarnya ayat 28, tapi kita lihat 27-nya. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Ya. Kata Yesus pada mereka, sungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, ya, segala sesuatu dibikin baru lagi, dan ini adalah bicara mengenai milenium. Apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, dibicara pada para rasul, akan duduk juga di atas 12 tata untuk apa? Menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya. Dan menghakimi, saudara saudara, menghakimi. Kenapa menghakimi? Sebenarnya menghakimi dengan memerintah itu sama. Bahwa orang percaya akan ikut memerintah bersama Kristus, berarti akan ikut menghakimi. Kenapa? Di dalam konsep monarki, raja, misalnya kita ambil Raja Daud, Raja Salomo, itu tidak seperti hari ini. Ya. Hari ini pemerintahan itu kita tahu asas politik yang sekarang dalam demokrasi dengung-dengungkan ada 3 cabang pemerintahan yang ada separation of power. Presiden itu ngurusin eksekutif, melaksanakan tugas pemerintahan. DPR legislatif, membuat hukum. Kemudian ada pengadilan yudikatif. Dan di dalam demokrasi ketiga kekuasaan ini dipisahkan supaya tidak terjadi kekorupan gitu. Dimana kalau satu orang memegang ketiga-tiganya maka bisa sangat korup. Tetapi dalam suatu monarki ketiganya menjadi satu. Ya. Misalnya di zaman Daud atau Salomo, siapa yang bikin hukum? Ya raja. Rajalah pembuat hukum tertinggi. Siapa yang melaksanakan hukum? Raja. Siapa pengadilan tertinggi? Anda ingat ketika ada 2 orang perempuan yang berebut anaknya, siapa yang mati itu? Sampai semua hakim lain pusing semua. Siapa hakim tertinggi? Siapa mahkamah tertingginya? Raja Salomo. Gitu. Jadi di dalam suatu monarki tidak ada cabang yang terpisah. Eksekutif, legislatif, yudikatif, semua menjadi satu di tangan raja. Nah, ini bisa berpotensi sangat efektif kalau rajanya benar. Di dalam demokrasi, salah satu yang paling parah adalah ketika ketiga cabang ini saling nggak sepaham gitu. Jadi akhirnya blokir-blokiran. Legislatif maunya begini, eksekutif maunya begini, yudikatifnya nggak tahu mau gimana gitu kan. Tetapi itu sengaja karena mereka takut, dalam demokrasi takut kekuasaan terlalu besar pada tangan seseorang. Tapi sebenarnya kalau kekuasaan besar pada tangan seseorang, misalnya raja, kalau rajanya pas bagus, sangat efektif. Karena tidak ada birokrasi, tidak ada antar departemen kacau-kacauan gitu ya. Tapi kalau rajanya jelek ya memang jelek. Ya. Dan di dalam milenium Yesus Kristus akan menjadi raja. Ya. Jadi dia adalah legislatif, dia adalah yudikatif, dia adalah eksekutif. Ya. Dan kita akan ikut memerintah bersama dia. Berarti kita ikut memerintah, ikut menghakimi karena di dalam konsep memerintah ada konsep menghakimi di situ. Ya. Kita akan ikut menghakimi dan di dalam Matius 19 di sini, ya jelas, Tuhan janji kepada 12 rasulnya, kamu akan duduk di atas 12 tahta
menghakimi suku-suku Israel. Ya, kamu akan menghakimi suku-suku Israel. Nah, tentu ini bukan hanya untuk 12 rasul ya. Untuk kita juga. Matius 25 ada, tapi kita buka Lukas 19 deh. Kita nggak akan bisa habis semua ayat yang mau saya buka di sini. Tapi kita lihat Lukas pasal 19. Lukas 19 ya. Ayat 17. Ini adalah perumpamaan tentang mina, di mana seorang raja yang memberikan mina kepada hamba-hambanya, lalu suruh hamba-hambanya itu bekerja. Lalu ada yang dapat berapa? Ada yang dapat ini ya, dapat 10 lagi gitu. Ayat 16, orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuhan itu telah menghasilkan 10 mina." Wah. Banyak pada orang itu, "Bagus, saya hamba yang baik, engkau telah setia dalam hal sekecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Terimalah kekuasaan atas 10 kota, katanya di situ. Lalu ayat 18-19, ada yang menghasilkan 5 mina, dan engkau kuasailah 5 kota, kata Tuhan. Ayat 19 di situ. Ya, jadi ingat sekali lagi, di dalam konsep memerintah ada konsep menghakimi. Kalau kamu memerintah, kamu berkuasa, berarti kamu menjadi hakim juga di situ. Kamu yang menentukan ya, siapa yang melanggar hukum, siapa yang tidak melanggar hukum, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah janji Tuhan ya, bahwa kita akan ikut memerintah. Kita akan ikut memerintah. Ya. Kita akan ikut menghakimi. Sebagaimana Kristus adalah sang hakim, kita adalah hakim di bawah dia. Dia adalah raja, kita adalah raja di bawah dia. Ini adalah pengharapan yang luar biasa. Dan ini adalah pengharapan ketika kalau misalnya hari ini kita menghadapi misalnya ketidakadilan di dunia ini yang banyak memang terjadi. Kita menghadapi di mana tidak ada satupun pemerintah di dunia ini yang ideal. Tidak ada tentunya. Semuanya pasti menyimpang, hanya menyimpang separah apa, gitu kan? Ya, dan kita bisa kecewa dengan pemerintahan di muka bumi. Ya, tapi kita tidak perlu berkecil hati, ya, karena suatu hari Kristus akan memerintah, kita akan memerintah, kita akan menjadi hakim, kita akan menghakimi. Coba kita balik lagi ke dalam 1 Korintus pasal 6, saudara-saudara. Itu adalah poin pertama kita, bahwa kita akan menghakimi dunia. Dunia apa? Dunia manusia yang pertama. Dunia manusia di masa milenium nanti. Ya, di masa milenium. Lalu, yang kedua adalah, bukan saja kita hanya akan menghakimi dunia manusia di dalam masa milenium, kita akan menghakimi dunia malaikat. Nah, ini yang di Alkitab, kita akan menghakimi dunia malaikat. Coba kita lihat di dalam ayat yang ketiga dalam 1 Korintus 6, ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Wah, ini lebih luar biasa lagi. Ya, karena hari ini kita bahkan belum pernah melihat malaikat. Ya, kalau manusia kita sering lihat. Kita belum pernah melihat malaikat. Tapi bukan saja Alkitab menegaskan bahwa malaikat itu ada, dan benar, dan real, Alkitab bahkan mengatakan kita akan menghakimi malaikat. Ya. Kita akan menghakimi malaikat. Nah, di dalam Alkitab, malaikat itu ada 2 jenis. Ya. Malaikat yang sudah memberontak kepada Tuhan, dan malaikat yang taat sama Tuhan, yang tidak memberontak kepada Tuhan. Malaikat yang memberontak kepada Tuhan, pemimpinnya disebut sebagai Satan. Ya. Satan. Kalau dalam Alkitab terjemahan kita yang baru, ya memang belum muncul sih. Ya. Saya terjemahkan Satan, beda dengan setan. Ya. Karena kalau kita sering bilang setan itu, kita setan-setan gitu. Jadi ada banyak. Karena bahasa Indonesia itu memang kekurangan kata. Ya, kekurangan kata. Karena sebenarnya ada satu kata dalam bahasa Yunani namanya daimonion. Daimonion itu kalau dalam bahasa Inggris jadi demon. Nah, demon itu bisa banyak, bisa plural, demons jadinya. Nah, ini bahasa Indonesianya apa? Nggak jelas. Mau diterjemahkan apa demons ini, gitu kan? Nah, tapi kalau Satan itu dari kata ho satanos. Itu di dalam Alkitab selalu tunggal, tidak pernah satan-satan gitu, nggak pernah. Jadi Satan itu satu pribadi saja. Nah, Satan itu satu pribadi. Satan itu adalah pribadi Lucifer sebenarnya. Nah, dalam Alkitab kita nanti
Kalau yang satu orang itu saya sebut Satan, kalau yang demons ini saya terjemahkan setan. Gitu. Jadi kalau setan mengacu ke yang anak buahnya. Gitu. Kalau Satan itu mengacu ke big boss-nya. Gitu, ya. Dan ya baik Satan maupun setan, gitu kan? Satan dan setan adalah malaikat. Mereka adalah malaikat. Mereka adalah malaikat yang memberontak terhadap Tuhan. Gitu ya. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Nah, coba kita lihat lagi. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Nah, kita buka beberapa ayat ya. Ini juga sudah dinubuatkan tentunya. Malaikat adalah makhluk-makhluk yang luar biasa hebat. Ya, mereka lebih kuat daripada kita. Mereka punya keuntungan. Mereka bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka. Mereka sepertinya punya kekuatan yang lebih, pengetahuan yang lebih, ya kemampuan-kemampuan yang lebih dari kita. Ya, namun coba kita buka Yesaya 24 ayat 21 misalnya. Yesaya 24 ayat 21. Pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Wah, ya Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Jadi Tuhan akan menghukum yang semua yang memberontak terhadap Dia, baik manusia, raja, ya. Manusia yang paling hebat kan raja, kan? Yang paling berkuasa lah. Ya, dan tentara langit di langit berarti malaikat-malaikat. Bicara, ya. Malaikat-malaikat, Tuhan akan menghukum mereka. Dan kapan ini akan terjadi? Coba kita buka Wahyu pasal 20 terlebih dahulu. Ya, Wahyu pasal 20. Kapan ini akan terjadi? Ya. Di Wahyu pasal 20, jadi Wahyu pasal 19 bicara mengenai akhir dari tribulasi. Akhir dari tribulasi, ya, di mana Satan atau iblis, Satan itu iblis, ya. Satan atau iblis sudah mengumpulkan semua pasukan dunia ini untuk menyerang Israel. Dan kalau kita memperhatikan suasana politik hari ini, ya, perlahan-perlahan nanti, ya, opini semua bangsa akan digiring untuk melawan Israel. Ya, itu pasti akan terjadi punya. Oke, tetapi kita lihat di sini, pemberontakan mereka ingin hancurkan Israel di akhir tribulasi, tapi mereka akan gagal. Ayat pasal 19 ayat 20 dikatakan binatang itu pun tertangkap. Binatang ini antikristus. Dan bersama dia nabi palsu. Ya, binatang dan nabi palsu ditangkap. Lalu di ayat ini bawahnya keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Ya. Nah, tetapi sebenarnya ada backingan mereka. Backingan mereka adalah Satan. Jadi ada antikristus dan nabi palsu, tapi backingannya Satan sebenarnya atau iblis yang disebut naga atau ular tua. Nah, itu ada di pasal 20. Ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut. Dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua ini Satan maksudnya, yaitu iblis atau Satan, dan mengikatnya selama 1000 tahun katanya. Oke, jadi iblis atau Satan ditangkap di awal milenium atau di akhir tribulasi. Kemudian dipenjarakan dalam apa yang disebut sebagai jurang maut. Sebenarnya secara literal jurang yang tak berdasar. Tetapi ini belum akhir dari karir dia. Karena setelah 1000 tahun ini berakhir, kalau kita lihat di pasal 20 ayatnya yang ke-7, setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Jadi dia dilepaskan sebentar, bikin kacau, menyesatkan bangsa-bangsa untuk menyesatkan mereka lagi. Tapi akhirnya di ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu itu. Oke, jadi akhir dari karir Satan atau iblis adalah setelah masa milenium. Setelah masa milenium, ya. Setelah milenium selesai. Dan ini memberitahu kita bahwa kemungkinan besar, walaupun Alkitab tidak eksplisit sekali, kemungkinan besar itulah masanya malaikat-malaikat dihakimi. Yaitu pada akhir dari milenium, yaitu ketika Satan sudah final, selesai karir dia, gitu kan? Dan dia sudah mau dilemparkan ke dalam lautan api, disitulah kemungkinan besar semua malaikat akan dihakimi. Saja kita buka lagi di dalam 2 Petrus, saudara. Malaikat itu ada banyak sekali. Ya.
Dan kejahatan mereka juga beda-beda. Sama seperti manusia tidak sama semua kejahatannya, malaikat juga tidak sama semua kejahatannya. Sama seperti manusia, semua manusia sudah berdosa. Tapi ada manusia yang dalam penjara, ada yang enggak kan? Kita semua orang berdosa, tapi ada manusia yang masuk penjara, ada yang enggak. Gitu. Rupanya malaikat juga begitu. Semua malaikat yang menentang Tuhan itu sudah berdosa. Tapi ada yang Tuhan penjara, ada yang enggak. Gitu. Nah, coba kita lihat 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat di sini ya. 2 Petrus 2 ayat yang keempat dikatakan, sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Nah, ini dosa yang spesifik. Dosa apa itu? Salah satunya adalah dosa mereka berbuat cabul dengan manusia dalam Kejadian pasal 6. Gitu ya. Oke, tapi Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Kata neraka di sini bukan neraka final ya, ini namanya Tartaros di sini. Melemparkan mereka ke dalam neraka, tempat mereka dirantai dalam kegelapan. Ini belum final, karena apa dikatakan untuk disimpan sampai hari penghakiman. Nah, jadi saat ini ada malaikat yang dalam penjara, sama seperti saat ini ada manusia yang dalam penjara. Kan? Walaupun semua manusia sudah berdosa, tapi tidak semua dalam penjara. Semua malaikat yang menentang Tuhan berdosa, tapi tidak semua dalam penjara. Penjara Tartaros. Ini ya, penjara Tartaros. Dan mereka dirantai disimpan sampai hari penghakiman. Kapan hari penghakimannya? Ya, rupanya malaikat juga akan dihakimi. Dan hari penghakimannya tadi kita bilang, kemungkinan besar adalah setelah milenium. Ya, bersamaan dengan Satan dilemparkan ke dalam lautan api di situ. Dan ternyata kita akan ikut menghakimi. Kalau Anda adalah orang kudus, kalau Anda adalah orang yang di dalam Tuhan, Anda akan ikut menghakimi malaikat-malaikat. Ini adalah suatu pemikiran yang luar biasa. Mungkin Anda berpikir, bagaimana cara saya menghakimi malaikat? Apa yang akan saya hakimi dan lain sebagainya? Ya, tidak tahu. Kita belum dikasih tahu semuanya. Kita bisa ada di pengadilan ya, sebagai saksi misalnya. Ya. Di pengadilan kan banyak ada saksi ya, mungkin kita ikut bersaksi, oh ya saya digoda oleh ini apa Satan atau apa begitu ya, mungkin ya, walaupun terlalu banyak orang Kristen menyalahkan Satan, padahal yang menggoda adalah diri dia sendiri sih sebenarnya gitu ya. Tetapi ada satu ayat yang sangat menarik, coba kita buka di dalam 1 Korintus. Nah, balik lagi 1 Korintus ya, tapi bukan di pasal 6 tapi di pasal 11. Jadi bicara mengenai perempuan harus memakai penutup kepala dan lain sebagainya untuk menandakan posisi dia. Nah, kita nggak usah terlalu panjang lebar, ntar itu panjang lagi pembahasannya. Tapi intinya di ayatnya yang ke ini ya, ayat 10 ada satu ayat yang banyak pembaca Alkitab bingung di sini. 1 Korintus 11 ayat 10. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Oleh karena para malaikat, bahwa perempuan harus memakai tanda wibawa. Tanda wibawa di sini adalah menunjukkan bahwa dia tunduk kepada desain Tuhan atas dirinya. Dia beda dengan laki-laki. Gitu. Nah, dia beda dengan laki-laki. Ya. Nah, salah satu penafsiran adalah bahwa tanda wibawanya adalah rambut yang panjang. Kan? Rambut yang panjang karena nanti belakangan dikasih bahwa rambut diberikan kepada perempuan sebagai penudung. Ya, jadi adalah kehinaan bagi laki-laki untuk punya rambut panjang, tapi adalah kemuliaan bagi perempuan untuk punya rambut panjang. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Dan seorang perempuan yang menyadari akan hal itu, dia menuruti desain Tuhan untuk dirinya. Katanya apa? Katanya karena para malaikat. Hubungannya apa dengan malaikat gitu? Rupanya malaikat itu memperhatikan kita. Anda ingat nggak Tuhan Yesus pernah bilang, pada hari penghakiman nanti, orang-orang di zaman Yunus akan bangkit dan menghakimi angkatan ini karena mereka bertobat waktu Yunus berkhotbah, sedangkan yang ada di sini lebih hebat daripada Yunus. Kemudian Tuhan Yesus pernah bilang lagi, nanti pada hari penghakiman, ratu dari negeri selatan akan bangkit dan menghakimi angkatan ini karena waktu itu dia datang kepada Salomo mencari hikmat, sedangkan yang ada sekarang yaitu Yesus Kristus lebih daripada Salomo. Jadi maksudnya menghakimi di situ adalah mereka bisa menjadi saksi terhadap ini. Hey, kalian ini sebenarnya punya sesuatu yang lebih. Sedangkan kami saja dengan kesaksian dari Yunus, kesaksian dari Salomo,
kami saja bertobat gitu. Dan kamu tidak, dan mereka bisa naik menjadi saksi menghakimi mereka. Kita akan menghakimi malaikat. Orang-orang percaya, karena kita akan berkata, kami manusia yang lebih lemah, ya, terutama perempuan di sini. Ya, mungkin malaikat akan bilang begini, Lucifer akan berkata, saya pantas memberontak. Karena kenapa Tuhan bikin saya dalam posisi lebih rendah dari dia? Loh, kamu ini ciptaan. Kamu tidak tahu tempat kamu. Dan orang-orang percaya akan bangkit dan berkata, kami juga ada ciptaan, kami menerima tempat kami. Kami menerima posisi kami untuk menyembah Tuhan. Apalagi perempuan-perempuan. Karena banyak perempuan yang, kenapa Tuhan taruh kami di bawah, sebagai istri di bawah suami? Enggak fair. Berarti kamu termakan mau ikut jejaknya Lucifer. Merasa bahwa Tuhan tidak fair menaruh saya pada posisi saya. Sedangkan perempuan-perempuan yang dikatakan di sini, yang justru adalah perempuan-perempuan yang menaruh tanda wibawa di atas kepalanya, mereka akan bisa bersaksi melawan malaikat, bahkan berkata, kenapa kamu tidak puas dengan posisi kamu memberontak pada Tuhan? Sedangkan kami orang yang beriman, kami menerima posisi kami, sebagaimana Tuhan taruh kami masing-masing. Ya, jadi ini adalah hal yang luar biasa. Kita akan menghakimi malaikat katanya di sini. Oke, coba balik lagi ke pasal yang ke-6, saudara kasih Tuhan ya. Balik lagi ke pasal yang ke-6. Jadi menghakimi dunia, ini ya. Menghakimi dunia. Kita akan menghakimi dunia manusia di milenium, kita akan menghakimi dunia malaikat. Kita akan menghakimi dunia apa lagi? Kita akan menghakimi dunia bukan akan malah. Kita harus menghakimi dunia orang percaya, artinya di antara saudara-saudara seiman. Nah, ini justru adalah poin yang ingin dikasih Paulus di 1 Korintus pasal 6, saudara. Karena di 1 Korintus pasal 6, rupanya di Jemaat Korintus itu ada perselisihan antara anggota jemaat. Sehingga katanya ada yang saling gugat di pengadilan umum. Ya. Wah, dia gugat. Nah, repot juga ya kalau jemaat Grafe gitu, salah satunya misalnya gitu kan. Wah, dia akan friendly, marah sama dia akan Jaya, dituntut di pengadilan negeri Jakarta Utara gitu kan. Wah, kita bingung nih jemaat Grafe, kok bisa begini? Atau ini gembala tuntut jemaatnya atau gimana? Tapi sangat disayangkan dalam sejarah gereja ada gitu, yang seperti itu. Ya, saya memang belum zaman saya, tapi saya pernah dengar ada gereja yang terkenal, ya, mereka sampai pecah sampai di pengadilan karena berebut ini. Pendetanya berebut siapa yang punya gereja itu dan lain sebagainya, sampai di pengadilan lah segala macam. Ada yang seperti itu. Nah, Paulus bilang, kok aneh kalian seperti itu? Kenapa kalian mencari keadilan malah di tempat-tempat orang yang tidak benar katanya? Gitu. Kan mestinya orang kudus, orang percaya adalah orang yang benar gitu. Orang yang sudah dikasih hikmat oleh Tuhan. Orang yang sudah dikuduskan, orang yang benar. Kalian mestinya bisa selesaikan sendiri gitu. Kok sampai keluar nih? Ya. Dan ada dua hal di situ yang Paulus ingin tekankan. Satu, apakah kalian yakin orang luar itu bisa lebih adil daripada orang yang mestinya kenal Tuhan? Ya. Dan dua, Paulus bahkan berkata, coba kita lihat di sini, ayatnya yang ini ya, ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya. Jadi Paulus bilang, malah lebih baik rugi daripada merusak kesaksian di luar seperti itu. Nah, saya selalu kagum ya, karena saya pernah melihat prinsip ini benar-benar dilakukan di depan mata oleh orang yang saya kenal. Itu oleh Dr. Strauss, mungkin masih ingat ya, tahun lalu Dr. Strauss ada datang. Nah, saya pernah cerita juga. Ini benar-benar kejadian. Ya, waktu itu Dr. Strauss ada di sebuah gereja yang besar namanya Immanuel Baptist Church. Dia jadi jadi gereja itu punya STT gitu dan Dr. Strauss yang pegang STT-nya. Gembalanya ada lagi orang lain. Nah, suatu ketika ada satu orang yang mengasihi Tuhan, ya, dia punya uang, ya, namanya Harold Davidson. Ya. Dia sumbang ke gereja itu, tapi sumbangannya sumbangan spesifik ya. Jadi bukan umum, tapi untuk khusus gitu. Sumbang ke gereja khusus untuk pembangunan STT. Kan? Dia sumbang dengan jumlah yang fantastis, cukup fantastis, yaitu sekitar lebih dari 1 juta US dollar.
Ya, mungkin 1 juta US dollar. 1 juta US dollar itu berarti ya 16 miliaran sekarang. Dia sumbang, ya. Nah, di dalam perjalanan waktu tidak lama setelah dia sumbang, dan ini orang yang sumbang ini berjemaat di situ juga. Gitu. Dia sudah tua. Waktu saya ketemu dia ada 80-an misalnya. Ternyata gereja itu punya kebutuhan lain gitu. Ya, mereka pengen bikin proyek lain. Lalu gembalanya bilang, kita akan pakai uang yang disumbang 1 juta ini daripada semuanya untuk STT-nya, kita pakai sebagian untuk proyek lain ini. Nah, kebetulan yang nyumbang masih ada di situ. Gitu. Dan dia bilang tidak bisa. Saya sumbang ini spesifik untuk ini, tujuan ini punya, begitu. Ya, jadi saya tidak perbolehkan ini dipakai untuk tujuan lain, gitu. Ya, oh ini spesifik untuk ini. Tapi gereja itu tidak menghiraukan gitu. Jadi mereka voting mayoritas sepakat, ya udahlah kita nggak usah pedulin untuknya apa, pokoknya kita switch ke sini. Nah, sebenarnya di dalam undang-undang Amerika, kalau mereka bawa ke pengadilan, mereka bisa menang itu. Ya, karena waktu disumbang segala macam itu ada hitam di atas putih. Gitu kan. Jadi waktu itu si Harold ini ngomong sama Dr. Strauss, ini gimana nih, kita tuntut saja ke pengadilan. Ya. Karena ini kurang benar. Ya, ini sebenarnya ada tujuannya spesifik sumbangan ini. Gitu. Ya, dan tapi Dr. Strauss bilang tidak. Ya, kita harus ikutin 1 Korintus pasal 6. Ya. Kalau kita bawa ini ke pengadilan luar, ini akan merusak kesaksian. Ya. Jadi, apa yang dilakukan Dr. Strauss? Dr. Strauss dan orang ini namanya Harold Davidson, mereka keluar dari gereja itu, bangun gereja lain yang kecil. Ya. Jadi Immanuel itu sebenarnya tadinya ratusan orang, mungkin ada, saya lupa, ya 700-800 orang mungkin. Mereka keluar dari sana. Ya. Mereka bangun jemaat kecil yang waktu saya pergi ke sana cuma sekitar 30-an orang. Gitu ya. 30-an orang lah begitu ya. Jadi mereka yang mau ikut dia ikut. Gitu. Ya. Tapi mereka bilang kita mau mengikuti prinsip Alkitabiah. Gitu ya. Kita akan ikutin 1 Korintus 6, kita tidak akan tuntut di pengadilan walaupun kita yakin sebenarnya kita bisa menang gitu. Ya kalau kita tuntut di pengadilan. Gitu. Dan akhirnya mereka tidak lakukan itu. Ya. Dilakukan itu, tapi puji syukur ya setelah banyak tahun kemudian di gereja Immanuel ini juga berganti gembala dan sebagainya, dia jadi tahu ada masalah dan sebagainya, mereka kembalikan uang itu akhirnya. Ya. Mereka kembalikan uang itu setelah banyak tahun, ya gembalanya sudah ganti dan sebagainya. Mereka kembalikan uang itu kepada gereja Dr. Strauss karena memang ya ini kalian yang benar lah gitu istilahnya, gitu ya. Kalian yang benar. Ya ini adalah salah satu contoh di dunia, yang nyata gitu ya, yang saya tahu di mana ada orang yang benar-benar menerapkan prinsip ini. Gitu, ya, dalam Alkitab. Jadi kita juga harus bisa. Paulus kan bilang, kalau kamu akan menghakimi dunia, kamu akan menghakimi malaikat, masa kamu tidak bisa mengurus? Mengurus itu kan berarti harus menghakimi. Kadang-kadang menentukan kamu yang benar, kamu yang salah, ya. Kamu nggak bisa mengurus perkara-perkara biasa. Gitu ya. Ya, jadi kita harus ya. Sini. Oke, dan ini mimpin saya kepada poin yang keempat dan terakhir ya. Yang tidak tertera secara eksplisit di sini. Ya. Jadi kita harus menghakimi dunia. Kita akan menghakimi dunia manusia di milenium. Kita akan menghakimi malaikat. Kita harus menghakimi dunia orang percaya. Dan yang keempat dan terakhir adalah kita harus menghakimi dunia yang sekarang ini. Kita harus menghakimi dunia yang sekarang ini. Maksudnya menghakimi apa, saudara? Kita harus membuat penilaian. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang bagus, mana yang tidak. Coba kita lihat masih 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2. Ya. Perhatikan ayat yang ke-15 dan 16. 1 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Namun, manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Namun kami memiliki pikiran Kristus. Kata menilai di sini, akar katanya sama dengan menghakimi. Manusia rohani menilai segala sesuatu. Di dalam menilai itu memang ada menghakimi. Kalau misalnya guru kasih nilai, menilai mahasiswa punya ujian, itu menghakimi nggak? Ya menghakimi lah. Wah ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Gitu kan. Ya, menilai.
Manusia rohani menilai segala sesuatu, menghakimi segala sesuatu. Kita harus. Karena kita harus di dalam 1 Tesalonika, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Berarti kita harus tentukan, ini baik, ini tidak baik. Yang tidak baik kita tidak pegang, yang baik kita pegang. Kita harus menghakimi dunia sekarang. Ingat, tadi Tuhan bilang, hamba yang setia, hamba yang bagus, hamba yang menghasilkan mina lagi, Tuhan akan kasih otoritas yang lebih. Bagaimana kita bisa melakukan itu kalau kita tidak menilai segala sesuatu? Ya. Kalau kita tidak memilih yang baik, kita memilih melakukan kehendak Tuhan. Jadi hari ini kita harus menghakimi. Kita harus menghakimi apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Kita harus menghakimi apakah ini sesuai dengan yang Tuhan mau atau tidak. Kalau kita melihat suatu musik, kita harus menghakimi. Saya boleh nggak mendengarkan musik ini? Tuhan senang nggak saya mendengarkan musik ini? Ketika kita sampai kepada suatu tindakan, apakah Tuhan mau saya melakukan tindakan ini? Kita sampai kepada suatu film, apakah Tuhan pengen saya menonton film ini? Apapun juga. Ya. Kita memilih baju dan lain sebagainya. Kita memilih kita mau ke tempat mana. Kita mau berjemaat di mana dan lain sebagainya. Kita bertanya. Kita harus menghakimi. Apakah ini yang Tuhan inginkan? Ya. Kita harus menghakimi dunia yang sekarang ini. Supaya nanti kita akan mendapatkan posisi kita menghakimi dunia yang lebih baik lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu pada kami. Mengucap syukur ya, bahwa Engkau menjanjikan janji yang luar biasa, janji bahwa kami akan menghakimi raja-raja dunia ini, kami menghakimi malaikat. Sehingga bantulah kami untuk melakukan penghakiman yang benar saat ini, Tuhan. Baik untuk diri kami maupun untuk saudara-saudara kami, agar kami bisa memegang yang baik, membedakan, kami tahu kehendak-Mu, tahu pikiran-Mu, Tuhan. Pimpin kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.